petunjuk tahunnya 1893. Jelas ya teman-teman. Assalamualaikum. Ngeri ya. Ini gelap sekali. Sebetulnya keren teman-teman. Keren banget. Melaporkan apa yang harusnya saya laporkan, tetapi perlu teman-teman ketahui gedung ini sepertinya sedikit angker teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, saya berada di sebuah bukit, berada di Desa Jampit. Di sini di atas agak dataran lebih tinggi ya teman-teman. Ada sebuah bangunan peninggalan Belanda yang konon dulu ini adalah hotel ya teman-teman. Tetapi memang hotel dari zaman Belanda, pasca zaman Belanda jadi terbengkalai hingga saat ini teman-teman. Berdiri 1883 kalau saya nggak keliru, tetapi kata narasumber di dalam ada keterangan tahun pembuatan teman-teman. Di sini sunyi sekali ya, jadi hotel ini sudah lama terbengkalai. Terbayang teman-teman makhluk apa saja yang sudah menguasai tempat ini. Kita langsung explore ke bagian dalam ya. Tapi memang terlihat sangat luas. Terlihat dari luar. Di sini ada tangga teman-teman. Sedikit menyeramkan. Jadi ada tangga untuk masuk ke beranda hotel ini. Keren-keren. Di luar sana, di atap, bagian atap, lupa saya nggak shoot. Jadi ada cerobong asap khas bangunan Eropa, teman-teman. Atau kita masuk di sisi bagian depan agar terlihat cerobong yang kita maksud ya, teman-teman. Sudah lapuk sekali bagian atap. Dan ada penyangga tambahan sepertinya, teman-teman. Terbuat dari kayu. Ini klasik sekali modelnya, walaupun sebuah hotel. Cenderung udaranya sejuk ya, karena dia ini di atas bukit. Nah, ini yang cerobong yang saya maksud teman-teman. Ada cerobong asap, tentu di dalam ada tungku pengapian untuk penghangat badan. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada tangga yang masih otentik dari zaman penjajahan Belanda. Jadi tatanan batu ini lebih klasik dari rumah-rumah Belanda yang
sering kita temui. Sayang sekali teman-teman, saya melihat beberapa kotoran ternak. Mungkin ini juga ternak bebas di sini untuk mengakses tempat ini. Sayang sekali, ubinnya masih kokoh. Bagian atap beberapa sudah pada jebol di atas, teman-teman. Assalamualaikum. Oke, di dalam auranya sedikit berbeda. Ada bagian atap yang sudah rusak. Assalamualaikum. Senyap sekali teman-teman. Nah, ada tungku api untuk penghangat badan. Dan terlihat cerobongnya di arah luar tadi ya teman-teman. Oke, kita mulai masuk ke pintu utama, ruang utama. Ada beberapa ruang di sini teman-teman. Sepertinya luas sekali. Bagian tembok ada list khas bangunan-bangunan Belanda. Bagian tengah ada pilar terbuat dari kayu penyangga. Sepertinya ini sudah dicat ulang, teman-teman. Assalamualaikum. Oke. Wow. Oke, teman-teman. Nah, di bagian tembok ada bagian cerobong ya. Jadi dia di depan kan tembus belakang, teman-teman. Ini bagian cerobong asap untuk keluar. Jadi tungku api yang tadi buat pemanas, dia asapnya akan dikirim ke atas melalui tembok ini. Nah, benar teman-teman, di sini ada petunjuk tahunnya. 1893, jelas ya teman-teman. Atau bisa jadi ini lebih tua dari tahun ini yang tertera ini. Tapi di 1893 saja ini sudah cukup tua loh. Wow, luar biasa. Bangunan ini begitu banyak menyimpan kisah. Oke, kita ke arah keluar lagi teman-teman. Di sini sedikit bau aneh yang saya rasakan. Saya cium. Wah, ruangan ini cenderung lebih gelap. Oke. Assalamualaikum. Ngeri ya. Ini gelap sekali. Gelap-gelap. Oke, ini saya pikir sudah lama nggak diakses oleh manusia. Oke, ini bagian dari cerobong asap tadi. Oke, bagian jendela yang seperti biasa khas kolonial Belanda. Dia cukup besar dan lebar, kemudian ada dua lapis ya. Bagian dalam terbuat dari kaca, kemudian di luar terbuat dari tatanan kayu, teman-teman. Oke. Terlihat bagian atas dari atap cukup tua.
lebar sekali teman-teman, luas. Jadi bangunan ini cukup luas dan bagian tembok di depan banyak sekali lumut yang sudah menempel di bagian dindingnya teman-teman. Nah, khas sekali bangunan zaman Belanda ya. Jadi di atas semacam ada bentuk sedikit oval. Kita akan, sebenarnya ada 2 ruang, ya saya bingung akan masuk kemana. Kita akan langsung masuk bagian sebelah kiri ya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Oh, wow. Banyak sekali kotoran kelelawar seperti biasa dan jendela yang langsung menghadap ke ladang kebun. Oke, ini bagian tengah seperti lobby teman-teman, dan bagian atas ada terlihat ya karena ada lubang, mungkin ada fungsi sesuatu dulu, mungkin juga sebagai ventilasi udara. Kemudian ada lampu yang menjuntai. Saya mendengar sesuatu sebetulnya di balik pintu itu, cuman halus sekali, tidak bisa saya laporkan. Sebetulnya keren teman-teman, keren banget. Oke. Ini bagian belakang kamar mandi. Assalamualaikum. Cantik teman-teman. Jadi di daerah belakang kita langsung melihat kebun petani yang sekarang sedang menanam kol ya. Luas loh. Tuh. Cuman serem ya. Saya perasaan ada yang mengikuti. Kotor sekali teman-teman. Karena mungkin sudah lama nggak diakses oleh manusia. Oke, ada 3 ruang di belakang yang semuanya adalah kamar mandi teman-teman. Bagian tembok ada semburat akar, kemudian banyak sekali sudah lumut yang sudah sedikit tebal teman-teman. Saya merasakan hal yang aneh di titik ini. Oke, saya tadi sedikit menangkap sesuatu atau mendengar sesuatu di bagian belakang pintu yang sebelah kanan saya. Tapi itu sangat halus, jadi saya nggak bisa melaporkan apa yang harusnya saya laporkan. Tetapi perlu teman-teman ketahui, gedung ini sepertinya sedikit angker teman-teman. Sedikit aneh. Oke, di depan saya ada 1 ruangan. Nah, kita akan masuk. Oke, assalamualaikum. Di ruang ini ada 3 pintu teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ya saya yakin ini pintu yang kita tadi. Nah, di ruang ini sepertinya saya mendengar sesuatu. Ini pintu yang kita tadi tunjuk ya teman-teman. Nah, maksud saya adalah ruang ini. Di balik pintu ini saya mendengar sesuatu. Kita lurus dulu untuk cek apa sebetulnya yang bagian depan ini.
Oh, oke. Ini kembali ke lobby hotel ya, teman-teman. Jadi pintunya banyak sekali. Pintunya banyak sekali sehingga saya sedikit bingung di sini dan oke, saya harus bilang bahwa perasaan saya sedikit panik di sini. Kita akan cek di pintu ini. Oh, ini kunci teman-teman. Nggak bisa. Kita putar. Atau kita maju dulu sedikit. Wow. Ini banyak sekali ruang. Saya bingung. Bagian plafonnya masih utuh walaupun terbuat dari kayu. Bayangkan dari 1800 sekian, teman-teman. Hingga hari ini masih cukup kokoh. Dan ada satu jendela yang terbuka. Oke, kita cek dulu sebelum masuk kembali di bagian samping. Oke. Banyak sekali pintu, teman-teman. Assalamualaikum. Oh, ini bagian dari kamar hotelnya sepertinya. Cuman cukup luas ya. Bingung karena banyak pintu dan ruang. Tuh, teman-teman, cukup luas kamarnya masing-masing. Dan kita akan masuk ke pintu ini. Oh, kembali ke lobi utama. Cukup luas. Nah, pintu ini adalah yang kita urung tadi. Sebetulnya ada nomor-nomornya, teman-teman, di bagian pintu. Ada 8 dan 5, kemudian 4. Wow, luas sekali. Ada satu lagi pintu di ruang depan dan dia nomor 3. Oke. Assalamualaikum. Wow, ini masih ada sisa tempat tidur ya, terbuat dari kayu, cuman sudah ada beberapa bagian yang sudah rusak, tetapi masih ada yang utuh. Cukup luas, teman-teman. Dan ini adalah menghadap ke beranda hotel ini. Dan ada tumpukan kain gorden sepertinya. Cukup lapuk, teman-teman, karena memang usianya sudah sangat tua bagian plafon. Tapi ada beberapa bagian yang masih utuh. Nah, yang di sini kerusakannya cukup parah, teman-teman. Ini efek air hujan ya. Tentu ini ada atap yang bocor. Semisal nggak ada atap yang bocor, tentu ini masih kuat dan utuh. Ada sedikit pergerakan, padahal nggak ada angin. Nah, dia mulai stop. Nah, bergerak lagi. Oke. Oke. Kita keluar kembali, teman-teman, untuk ke tempat yang lebih netral. Wow. Luas sekali. Ada pohon yang cukup besar di depan sana. Dan kemudian tangga lagi.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya cukupkan. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.